Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, siang Pak Yusuf dan semuanya. Kok gue kegigok banget, udah lama gue bikin video. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Ajijah dari Prodi S1 Akuntansi semester 4. Sini saya akan menjelaskan tentang lab akuntansi pertemuan 14 yang dimana sudah dipresentasikan oleh kelompok CIO. Sini terdapat dua soal, ada materi, ada soal 21.1 dan 21.4. Untuk materinya ini penjelasan tentang perubahan jenis atau tipe perubahan. Nah, yang kita sudah ketahui jenis atau tipe perubahan itu ada dua, ada perubahan estimasi dan perubahan prinsip akuntansi, yang dimana estimasi tersebut itu dia tidak menghitung untuk masa yang sudah lampau, jadi dia hanya menghitung untuk tahun ini dan tahun yang akan datang, jadi tidak membahas tentang tahun sebelumnya yang sudah lewat. Nah, untuk perubahan yang kedua itu ada perubahan prinsip akuntansi, yang dimana ketika kita menghitung ini, kita harus menghitung juga yang masa lampau. Jadi kita tidak fokus hanya di tahun itu saja, tapi kita juga fokus di tahun yang sebelumnya juga kita harus hitung kembali. Nah, sini langsung aja kita ke soal 21.1. Mana ini soal latihan 21.1-nya itu, soalnya PT ARI membeli peralatan berat sebesar 510 juta rupiah. Usia 10 tahun. Nah, nilai sisa 10 juta rupiah. Penyusutan telah dilakukan selama 7 tahun. Metode garis lurus pada tahun 2018, tahun ke-8, total estimasi usia manfaat diubah menjadi 15 tahun. Nilai sisanya itu jadinya 5 juta. Diminta yang A, apakah tipe perubahan di atas? Yang B, pendekatan apa yang digunakan? Yang C, buatlah jurnal saat perubahan tersebut dan tunjukkan perhitungannya. Yang D, jelaskan dampak ke laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat ini, Pak Ari membeli peralatan 510 juta. Nah, sini kita udah ngasih tahu di sini ada metode garis lurus. Nah, pada tahun 2018 tahun ke-8 total estimasi usia manfaat diubah menjadi 15 tahun. Yang tadinya itu ada 7 tahun, tadinya 10 tahun itu diubah jadi 15 tahun. Berarti kan ada perubahan estimasi, ada tipe perubahan estimasi. Berarti pertanyaannya, apakah tipe perubahan di atas itu tipe perubahan estimasi, karena mengubah usianya yang dari tadinya 10 tahun jadi 15 tahun. Nah, untuk yang B, pendekatan apa yang dilakukan? Pendekatan itu yang dilakukan adalah prospectively atau individual, yang dimana perubahan ini tidak menghitung yang masa lalunya, jadi dia menghitung yang masa kini dan masa depannya saja. Nah, yang C, buatlah jurnal saat perubahan tersebut dan tunjukkan perhitungannya. Sini ada peralatan berat. Peralatan beratnya kan harganya itu di awal 510 juta. Nah, depresiasi per tahun itu 50 juta. Ini dapat dari 510 juta ini dibagi sama umur nilai sisa yang di awal sebelumnya, sebelum perubahan. Nah, nilai buku peralatan berat ya, berarti tinggal peralatan berat ini dikurang dengan depresiasi per tahunnya dikali dengan dikali dengan 7. Hasilnya itu 160 juta. Dia untuk menghitung 7-nya ini didapat dari mana? Nah, dari kan tadi dia bilang diubah 15 tahun. Nah, 15 ini tinggal kita kurangi dengan 8 ini. Jadi sisakan 7 tahun kan nilai sisanya yang ada. Ini berarti 7. Terus depresiasi terbarunya itu jadi 19.375.000. Nah, ini didapat dari yang nilai buku peralatan ini dikurang dengan depresiasi tahunnya, terus dibagi dengan yang tadi 15 dikurang dengan 7. 15-nya itu dapat dari manfaat yang terbaru, 7-nya itu dapat dari sini tahun ke-7 ini. Oke. Nah, ini ada jurnal depresiasi tahun ke-8.
Nah, beban penyusutan jadi jurnal itu beban penyusutan peralatan berat. Di kreditnya itu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 19.375.000 yang dapat dari perhitungan depresiasi terbaru ini. Nah, yang D ditanya dampak laporan keuangannya. Nah, sini tinggal perbandingan di tahun ke-8, kita terus aja depresiasi lama itu kan tadi 50 juta. Nah, depresiasi baru kan kita udah ketahuan itu 19.375.000. Nah, kita tinggal ngurangin aja 50 juta dikurang dengan 19.375.000, hasil itu 30.625.000. Berarti ada selisih laba. Nah, kesimpulannya untuk tahun 2008 di tahun ke-8 dalam perubahan estimasi usia manfaat yang terbaru menciptakan selisih laba sebesar 30.625.000 yang dimana dari perubahan usia manfaat terbaru memberikan peningkatan laba dibanding penggunaan usia manfaat lama untuk tahun ke-8. Oke, lanjut soal ke-2 1.4. Soalnya sini ada auditor internal PT Pustaka menelaah transaksi perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan pada akhir 2018 sebagai berikut. Yang A, akhir 2018 ditemukan kesalahan persediaan per 31 Desember 2017 dicatat terlalu rendah sebesar 20 juta. Yang B, perusahaan tidak membuat mencatat otak komisi penjualan pada 31 Desember 2017 sebesar 13.500.000. Yang C, perubahan metode pada dalam kontrak konstruksi. Keterangannya sini sebelum 2018 pemulihan biaya lama itu 150 juta, persentasenya itu persentase penyelesaian baru itu ada 105 juta. Nah, di 2018 pemulihannya itu 60 juta, persentase penyelesaian barunya itu 20 juta. Diminta untuk tiap item diminta 1. Apakah tipe perubahan dan koreksi kesalahan di atas? 2. Pendekatan apa yang digunakan? 3. Buatlah jurnal koreksi atau penyesuaian tersebut dan tunjukkan perhitungannya. 4. Jelaskan dampak laporan keuangan. Oke. Nah, di sini kita lihat apakah tipe perubahan dan koreksi kesalahannya. Sini ada perubahan prinsip dan counterbalancing error, yang dimana prinsip yang dijelasin tadi kan ada 2 jenis, ada estimasi, ada prinsip akuntansi. Nah, ini masuk ke prinsip perubahan prinsip. Nah, kedua ada pendekatan prinsip atau retrospektif. Masuk ke pendekatan itu karena apa? Karena dia itu harus menghitung masa lalunya juga. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depannya juga. Nah, yang ketiga itu buatkan jurnal koreksi. Nah, akibat perubahan tersebut, metode baru memberikan peningkatan laba ditahan sebesar 51 juta. Itu dapat dari. Nah, untuk jurnalnya nih, di sini kita buat persentase of completion baru, terus cost recovery, ada different tax dan net of tax. Karena kita nggak ada pajaknya, jadi kita minusin saja. Tinggal 2017 persentasenya 105 juta, cost recovery-nya itu 150 juta, diferennya tinggal 105 juta dikurang 150 juta. Karena dia lebih gede daripada percentage of completion-nya, jadi 150 juta kurang 105 juta minus 45 juta. Ganti dari pemulihan ke persentasenya. Nah, jadi jurnalnya itu ada laba ditahan atau retained earning. Kreditnya itu construction in process sebesar 45 juta. Karena dia itu lebih gede cost recovery-nya dibanding percentage of completion-nya. Jadi di atas itu retaining. Nah, jurnal koreksinya retaining itu sebesar 20 juta di debit, merchandise inventory-nya di kredit 20 juta. Retained earning debit 13.500.000 dan accrued wages payable-nya 13.500.000. Di sini ada perhitungan laba 150 juta, retained earning 150 juta, penyesuaiannya minus 45 juta dari perhitungan tabel di sini. Terus retained earning itu jadinya 105 juta.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.